Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan berlatih dengan menggunakan sebuah soal begitu ya. Oke, saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Sebuah balok ya bermassa 5 kg dilepas pada bidang miring ya dengan koefisien kekasaran permukaan 0,3. Nah, yang mana bidang miring tersebut membentuk sudut 37 derajat terhadap bidang datar, maka tentukan percepatan benda, ya, percepatan benda ketika dia turun begitu ya. Dan kemudian waktu tempuh sepanjang 0,5 meter. Oke, nah sebelum kita menjawab terkait soal ini, mari kita gambar terlebih dahulu bagaimana bentuk daripada benda ini begitu ya, sistem ini begitu. Oke, saya akan membuat bidang miring. Oke, mungkin saya akan menggunakan warna yang lain. Oke, ini adalah bidang miringnya. Kemudian bidang miring itu membentuk sudut 37 derajat ya. Oke, saya akan lebih panjangkan lagi. Oke. Ya. Nah, oke, anggap saja ini lurus datar begitu ya, walaupun mungkin gambarnya dia agak tidak rata, tapi sebenarnya ini adalah rata begitu ya. Nah, kemudian di sini ada benda gitu ya, balok. Oke, balok ini bermassa 5 kg ya. Yang mana di sini ada M gitu ya, yang mana M adalah 5 kg. Dan kita akan melihat bagaimana gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini ya, terutama pada baloknya. Oke, nah yang jelas tentunya karena dia memiliki massa, maka yang tentu dia pasti akan memiliki gaya berat, begitu ya, yang arahnya adalah ke bawah ya, tegak lurus ke bawah, seperti itu, ke pusat bumi, yang mana dia tegak lurus dengan sumbu horizontal, begitu ya. Nah ini ada titik-titiknya seperti ini. Nah dia adalah tegak lurus dengan sumbu horizontal. Nah, karena benda ini dia bergerak ke arah sini gitu ya. Karena dia berat, kemudian dia akan turun begitu ya. Nah, maka tentunya benda ini akan melakukan gerakan begitu. Ya, akan melakukan gerakan ke arah sini begitu ya. Sehingga saya akan membuat garis bantu lagi ya ke arah sini. Lurus garis yang sejajar dengan permukaan benda yang permukaan bidang datarnya. Oke. Nah, kemudian kita uraikan gaya berat ini, yang mana gaya berat ini akan terurai ya ke arah sini begitu ya. Oke, ke arah sini, dan untuk yang ke sana adalah gaya gesek ya. Kenapa kok ada gaya gesek? Karena di sini dikatakan bahwasannya bidang miring ini memiliki koefisien kekasaran permukaan 0,3. Sehingga apa? Sehingga ketika benda meluncur ke bawah, maka meluncur ke bawah ini disebabkan oleh berat ya, berat daripada benda, namun kekasaran permukaan menghambatnya. Yang mana arah dari kekasaran permukaan itu, arah daripada gaya geseknya adalah berlawanan daripada arah geraknya. Karena benda itu turun ke sini, maka arah daripada gaya gaya gesek adalah ke arah atas sana ya. Saya akan tulis dengan menggunakan warna merah ya. Oke. Warna hijau. Oke, biru saja ya. Oke, jadi ke arah sana ya adalah gaya gesek ya. Jadi biru adalah gaya gesek. Nah, kemudian untuk yang ke bawah ya, dia akan bergerak ke sini adalah gayanya ya. Gaya yang menyebabkan benda ini turun ke bawah ya. Nah, sedangkan F ini adalah F ini merupakan, ini saya oke, biar lebih baik ya, F ya. Nah,
F ini merupakan proyeksi daripada proyeksi daripada gaya berat begitu ya. Karena kalau kita buat garis aksis yang tegak lurus ya, garis yang mana menggunakan perspektif massa ini ya, benda ini, maka akan ada sumbu datar ini ya, yang warna hijau tadi ya, ini warna hijau tadi ya, ini kan datar ini ya. Yang mana yang mana sumbu X daripada balok terhadap garis miring terhadap bidang miring ya, maka dia juga pasti akan mempunyai aksis Y terhadap bidang miring ya. Jadi dia bentuknya adalah tegak lurus ya, tegak lurus ya, tegak lurus daripada benda tegak lurus daripada bidang miringnya gitu ya. Jadi ini ada sumbu X ya, X itu miring, tapi sebenarnya dia itu tidak miring ya, tapi dia sumbu X terhadap bidang miring. Nah, kenapa kita menggunakan sumbu X bidang miring? Karena benda ini bergeraknya kan menggunakan X yang ini begitu ya. Dia tidak bergerak ke sini ya. X-nya bukan yang ini, tapi yang ini ya. Nah, kalau X-nya seperti ini, maka Y-nya juga akan seperti ini ya, yang mana tegak lurus begitu ya. Nah, sehingga W ini akan diproyeksikan gitu ya. Pertama W ini diproyeksikan ke F dan nanti juga akan diproyeksikan ke arah sini gitu ya, ke arah yang ini. Oke. Nah, saya akan menggunakan ini N ya. Ini N ya. Nah, jadi hasil proyeksi W ke arah sumbu X ini nanti dia akan menjadi F, dan hasil proyeksi W ya atau berat daripada benda tersebut ke sumbu Y bidang miring adalah N gitu ya. Nah, sekarang kita tentukan sudutnya berapa. Kalau di sini 37, maka di sini adalah 37, maka di sebelah sini ya adalah, oke, saya akan menggunakan warna lain ya. Di sini adalah 57 ya. Oke, ini agak kelihatan ya. Oke, 57 derajat. Oke, saya coba supaya kelihatan ya. Oke, saya zoom. Nah, di sini adalah 57 derajat ya. Oke, sudut yang hijau ini ya. Ya, yang ini ya, 57 derajat. Oke. Oke, kemudian ya, cukup kecil 57 derajatnya. Nah, kalau di sini 57 derajat, maka sudah pasti di sini adalah 37 derajat. Nah, kenapa kok 37 derajat? Karena sumbu Y dan sumbu X yang ini dia membentuk sudut 90 derajat. Sehingga kalau di sini sudah 57 ya, antara dari sini ke sini ada 57, maka dari sini ke sini adalah 37 derajat. Ya, oke. Ya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai F-nya. Ya, jadi nilai F ya, nilai F-nya adalah sama dengan W dikalikan dengan cos 57 ya. W kali cos 57 ya. Nah, W-nya, oke, W-nya kita belum hitung tadi ya. Jadi W sama dengan massa kalikan G ya. Nah, massanya adalah 5 dan G-nya kita anggap 10 saja supaya simpel, berarti 50 Newton ya. Kita tulis di sini 50 Newton dan cos 57 adalah 0,6. Oke ya, 0,6 berarti sama dengan 30 ya. Nah, untuk F-nya sudah ditemukan 30, maka saya akan tulis di sini adalah 30 Newton begitu ya. Nah, sekarang untuk N ya, kita akan mencari untuk yang N, yang mana gaya normal ya. Jadi gaya normal ini adalah sebenarnya gaya normal itu adalah gaya yang ke sini ya. Ini adalah gaya normal. Nah, tapi untuk bisa menemukan gaya normal ini,
kita harus tahu gaya yang ada di sini ya. Nah, jadi gaya normal itu kan adalah gaya yang tegak lurus dengan permukaan gerak gitu ya, atau tegak lurus dengan bidang datar. Nah, untuk bisa mencari ini, ya, maka kita harus mencari N yang berwarna kuning ini. Nah, kenapa kok kita hanya N saja ya? Karena memang N ini diciptakan oleh proyeksi daripada berat gitu ya, daripada W gitu ya. Nah, sehingga N ya sama dengan proyeksi ini ya. Oke, sama dengan W dikalikan dengan cos 37 ya. Yang mana W-nya adalah 50 dan cos 37 adalah 0,8 ya. Jawabannya adalah 40 Newton ya. Sehingga N di sini adalah 40 Newton ya. Dan karena dia kalau kita lihat benda ini dari perspektif sumbu Y, maka kan dia tidak bergerak ya. Kalau dari sumbu X kan dia bergerak ke bawah. Nah, kalau dari sumbu Y ini dia tidak bergerak ya, dia posisinya tetap. Sehingga gaya ini ya, yang mana adalah proyeksi dari berat ini yang menghasilkan 40, itu nilainya sama dengan sumbu normal gaya normal yang ada di sini, sehingga gaya normalnya adalah 40 Newton juga seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ingin mengetahui karena tadi kita sudah diketahui bahwasanya di sini ada koefisien kekasaran. Berarti ketika benda ini meluncur ke bawah, dia tidak murni 30 Newton, tapi dikurangi oleh gaya gesek ini ya. Nah, sekarang kita akan mencari berapa besarnya gaya gesek ya. Gaya gesek saya akan tulis di sini Fs ya. Ya, rumusnya adalah koefisien kekasaran dikali dengan gaya normal ya. Nah, koefisien kekasaran tadi sudah disebutkan sebesar 0,3 ya. Nah, ini 0,3 dikalikan dengan gaya normal. Nah, gaya normalnya berapa? Ini ya, 40. Ya, berarti 3/10 dikalikan 40 ya, berarti sama dengan 12 Newton ya. Berarti besarnya gaya gesek adalah 12 Newton ya. 12 Newton gitu ya, 12 Newton. Nah, karena gaya yang di sini lebih besar daripada gaya yang di sini, berarti benda ini dapat kita katakan dia turun ya, karena gaya yang menurun ini lebih besar, yaitu 30, sedangkan gaya yang menahannya hanya 12, sehingga resultan daripada gaya ini adalah 30 kurangi 12 ya. Jadi kalau kita gambarkan ya, akan seperti ini. Oke, jadi ini bendanya. Ini adalah 37 derajat. Nah, maka ini adalah resultannya ya. Resultannya adalah F ya dikurangi dengan Fs ya. Yang mana resultannya adalah F itu adalah berapa? 30 ya. 30 Newton dikurangi dengan gaya gesek. Gaya geseknya adalah 12. Oke, sehingga jawabannya ini adalah 18 ya. 18 Newton. Ini adalah gayanya. Gaya yang menyebabkan benda ini turun ke bawah. Nah, apakah sudah selesai? Perhitungannya belum ya, karena kita harus mengetahui, karena yang diminta adalah percepatan benda. Oke. Nah, menggunakan hukum Newton 2 ya, yang mana F sama dengan MA. Nah, tapi dalam hal ini F-nya adalah resultan ya. F-nya adalah resultan, ya berarti R sama dengan M dikalikan dengan A ya, yang mana resultannya adalah 18 ya. Kemudian massa benda adalah 5 kg ya. Kita cek lagi, takut salah. Ya, 5 kg ya, massa benda 5 kg dikalikan dengan
A ya, karena A yang ingin dicari ya. Berarti A sama dengan 18 dibagi 5 ya. Jawabannya adalah 3,6 meter per second kuadrat. Oke ya. Nah, percepatannya sudah dapat 3,6 meter per second kuadrat. Oke, nah sekarang kita menuju yang B. Yang B ini ditanyakan waktu tempuh sepanjang 0,5 meter. Jadi ketika benda ini dia meluncur dengan percepatan sebesar ini, maka untuk mencapai jarak 0,5 meter atau setengah meter itu dibutuhkan waktu berapa? Nah, ini kita menggunakan rumus gerak lurus berubah beraturan ya. V akhir ya, V V final atau V ya V final gitu ya. Ini bebas ya, V final atau V akhir itu bebas. V final sama dengan, oh bukan ya. Kita pakai yang ini ya, pakai yang S sama dengan V0 ya. Oke, V0 T ya. V0 adalah kecepatan awal ya, ditambah dengan setengah A T kuadrat gitu ya. Nah, karena benda kita asumsikan bergerak dari diam, sehingga V awal ya sama dengan 0 ya, sehingga rumusnya menjadi, ini sama dengan 0 ya, sehingga rumusnya menjadi setengah A T kuadrat. Ya, ini adalah S adalah tempuhnya ya. Nah, jarak tempuhnya adalah berapa? 0,5 ya. Kemudian setengah, percepatannya berapa tadi? 3,6 dikalikan dengan T kuadrat ya. Sehingga T kuadrat ini nanti ya sama dengan 0,5 dikalikan dengan dibagi 3,6 dikalikan dengan 2 gitu ya. Maka ketemunya adalah T kuadrat sama dengan 0,27 ya. 77. Nah, tapi ini masih dalam dalam kuadrat ya, sehingga nanti untuk menemukan T ya kita harus menggunakan akar dari 0,277 detik gitu ya. Detik ya atau sekon gitu. Ya, oke, ini sudah selesai, sudah menjawab pertanyaan A dan B dan semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya.